Selamat sore, perkenalkan nama saya Novi Oktorice Sau dengan NIM 190600125. Di video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus tentang permasalahan lingkungan etnosais di daerah Rotendao. Perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia adalah lingkungan hidup. Untuk menjaga keberlangsungan kehidupan, maka lingkungan hidup sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan. Laut merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup. Laut memiliki andil yang cukup besar dalam penyediaan sumber daya alam bagi manusia. Pengelolaan kekayaan sumber daya alam pada laut memberikan dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Namun dalam pengelolaannya, manusia seringkali menggunakan berbagai cara yang tidak aman sehingga berdampak pada kerusakan laut dan sumber daya alam di dalamnya. Menurut Kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup KLH pada tahun 1991 mengatakan bahwa pencemaran laut adalah masuknya zat atau energi secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan manusia ke dalam lingkungan, baik terhadap sumber daya alam hayati maupun kesehatan manusia, dan gangguan terhadap kegiatan di laut, termasuk perikanan dan penggunaan lain-lain yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kualitas air laut serta menurunkan kualitas tempat tinggal dan rekreasi. Dampak pencemaran laut dapat berpengaruh dalam jangka panjang dan jangka pendek terhadap sumber daya alam, kesehatan manusia, dan dalam kelautan dan keindahan serta kenyamanan pada kawasan pesisir dan laut. Secara umum, pencemaran laut dapat mengubah keseimbangan ekosistem di lingkungan tercemar. Salah satu contoh kerusakan lingkungan laut di Indonesia adalah pencemaran yang terjadi di Laut Timur akibat tumpahan minyak pada sumur minyak Montara. Tumpahan minyak ini terjadi akibat adanya ledakan pada sebuah anjungan ladang minyak milik The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia di Blok Atlas, Barat Laut Timur pada tanggal 21 Agustus 2009. Ladang minyak Montara ini berada 690 km di sebelah barat kota Darwin dan 250 km di sebelah tenggara dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Pada awalnya tumpahan minyak ini terjadi di wilayah zona ekonomi eksklusif. Pada tanggal 31 Agustus 2009, butiran kecil minyak telah mulai memasuki Indonesia setelah 74 hari. Akhirnya kebocoran yang terjadi pada kilang minyak Montara dapat diberhentikan, yaitu tanggal 3 November 2009. Secara garis besar, terdapat dua bentuk kerugian yang diakibatkan dari kebocoran minyak pada anjungan Montara, yaitu kerugian dari segi ekonomi dan dari segi lingkungan hidup. Rumusan masalah dapat saya ambil di sini dalam permasalahan saya ini, yaitu apa saja permasalahan lingkungan di daerah Rotendao akibat minyak Montara yang berdampak pada ekonomi, lingkungan hidup, dan hukum. Yang kedua, apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan di daerah Rotendao akibat tumpahan minyak Montara yang berdampak pada ekonomi, lingkungan, dan hukum. Tumpahan minyak Montara ini dapat menyebabkan kebocoran dengan kecelakaan tanker, operasi norma tanker, serta kebocoran dan semburan dari proses produksi dan eksplorasi lepas pantai. Ada juga kecelakaan tanker itu disebabkan dari beberapa sumber pencemaran minyak. Kecelakaan tanker merupakan sumber yang paling tampak jelas karena menghasilkan buangan minyak yang relatif besar volumenya pada suatu lokasi. Yang kedua itu ada operasional tanker. Nah, operasional tanker ini dia pencemaran minyak yang paling besar dari operasional tanker dihasilkan pada proses deballasting
untuk menjaga kestabilan tanker setelah proses bongkar muat, maka tangki yang kosong akan diisi air laut dengan kapasitas 25-30% dari kapasitas total tanker. Yang berikut ada produksi dan eksplorasi lepas pantai. Nah, produksi ini dan eksplorasi ini, gas dan minyak bumi di lepas pantai mempunyai kontribusi yang relatif kecil dibandingkan dengan jumlah total minyak bumi yang masuk ke perairan laut, kecuali pada suatu kasus tertentu terjadi kecelakaan yang sangat besar seperti semburan minyak, kerusakan struktur anjungan lepas pantai, dan kerusakan peralatan. Dampak tumpahan minyak di Rotendao, yaitu pengaruh minyak pada komunitas laut minyak terdiri atas elemen yang dapat terkumulasi dengan sedimen dan tidak larut dalam air. Elemen yang tidak larut dalam air akan mengapung di permukaan air laut sehingga menyebabkan air laut berwarna hitam. Sedangkan elemen minyak yang lainnya akan terkumulasi bersama sedimen dan akan tenggelam sebagai deposit hitam pada pasir dan batu-batuan. Contoh dapat kita gambarkan bahwa tumpahan minyak mentara di Rotendao itu menggambarkan bahwa kegagalan panen rumput laut yang tercemar akan berubah warna dari hijau menjadi coklat. Ada juga dampak tumpahan minyak ini yang terdapat yaitu pada segi ekonomi di Rotendao. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, itu menurut 2 orang yang kami wawancara, dan yang berikut ada dampak tumpahan minyak pada segi hukum di Rotendao. Kerugian yang diderita para petani rumput di Nusa Tenggara Timur, terutama Rote dan Kupang, terbilang besar sehingga sulit diperhitungkan dan ditentukan nilai pastinya. Solusi yang dapat kami ambil dari dampak permasalahan lingkungan di Rotendao ini, yaitu kasus Montara 2009 telah menyebabkan kerugian bagi sekitar 15.000 petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur. Pada 2021, Pengadilan Federal Australia memutus bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi. Pertimbangan hakim adalah ia yakin tumpahan minyak Montara memang sampai ke Rote dan Kupang, dan secara material berkontribusi atas rusaknya terhadap para korban, dan yang justru dilanggar putusan ini berpotensi menjadi presiden bagi kasus-kasus pencemaran laut lintas batas, memicu lebih banyak gugatan class action lingkungan, dan menunjukkan kebutuhan membentuk konvensi internasional terkait kerugian akibat pencemaran yang disebabkan bisnis minyak lepas pantai itu. Nah, ada juga lingkungan yang tercemar akan tumpahan minyak ini di sekitar pesisir pantai. Upaya pembersihan besar-besaran pada tahun 2009 dengan menerapkan penguraian dan melakukan operasi pengendalian dan pemulihan dengan menggunakan bom dan skimmer. Sekian penjelasan makalah saya. Terima kasih.